Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Syota. Saya mengampu mata pelajaran matematika peminatan unit kerja SMA Negeri Jayaloka, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi menentukan volume benda putar dengan menggunakan integral tentu dan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, mari kita ulas materi volume benda putar. Volume benda putar terhadap sumbu X. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat menentukan volume benda putar dengan menggunakan rumus. Yang kedua, siswa dapat menentukan volume benda putar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai benda-benda putar seperti vas bunga, kap lampu, ember, kaleng, dan lain sebagainya. Sebuah pertanyaan yang timbul adalah, dapatkah kita menghitung volume benda-benda tersebut? Tidak mudah memang, tetapi dengan metode integral yang akan kita pelajari berikut ini, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kali ini saya akan membahas tentang volume benda putar. Konsep volume benda putar merupakan konsep yang sangat penting dalam kalkulus integral, di mana kita akan melakukan suatu perputaran yang diberikan pada sebuah kurva sejauh 360 derajat. Ada 3 metode untuk menyelesaikan persoalan benda putar. Yang pertama metode cakram, yang kedua metode cincin, dan yang ketiga metode kulit tabung. Suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar. Kegiatan pokok dalam menghitung volume benda putar dengan integral adalah partisi, aproksimasi, penjumlahan, pengambilan limit, dan menyatakan dalam integral tentu. Kita akan bahas metode cakram. Metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume buah mentimun dengan memotong-motongnya sehingga setiap potongan berbentuk cakram. Berikut gambar metode cakram. Jika kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka akan berbentuk gambar seperti ini, di mana tinggi setiap cakram itu H sama dengan delta X. Jika jari-jari tabung tersebut Y dan tingginya delta X, maka delta V sama dengan pi Y kuadrat delta X. Volume benda putar tersebut merupakan jumlah potongan tabung-tabung tersebut, sehingga V sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N pi Y kuadrat delta X. Untuk delta X yang cukup kecil akan dihasilkan pendekatan volume yang sempurna, yaitu V sama dengan limit delta X mendekati 0, sigma I sama dengan 1 sampai N pi Y kuadrat delta X. Bentuk limit tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan integral sebagai berikut. V sama dengan P integral batas bawah A batas atas B Y kuadrat dx. Inilah rumus integral tentu. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya kita akan membahas soal dan membuktikan hasilnya dengan aplikasi GeoGebra. Baiklah, mari kita bahas soal nomor 1. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X, sumbu X, garis X sama dengan 0, dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jawab. Dengan menggunakan integral tentu, V sama dengan Pi integral batas bawah A pi Y kuadrat dx, V sama dengan Pi integral batas bawahnya 0 batas atasnya 3 X kuadrat dx. Maka V sama dengan Pi integral dari X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3 dengan batas bawah 0 batas atas 3.
V sama dengan Q. Jika kita substitusikan batas atas kurang batas bawah, maka 1/3 3 pangkat 3 dikurang 1/3 0 pangkat 3, maka hasilnya V sama dengan Q 27/3 dikurang 0. V sama dengan 9 pi. Jika pi nya kita ganti dengan 3,14285714, maka didapatkan V sama dengan 28,27. Maka volume benda putar untuk soal nomor 1 adalah sebesar 28,27. Kita buka aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu. Setelah terbuka, maka kita dapat input garis Y sama dengan X, garis X sama dengan 3, kemudian titik A 0,0, titik B 3,0, kemudian kita buat slider dengan nama T, minimumnya 0, maksimumnya 3, dan incrementnya 0,01. Oke, kemudian kita letakkan slider di tempat yang tepat. Kemudian kita lihat grafik 3 dimensinya. Kita buka 3D grafiknya. Ya, kita input titik C, T, 0,0, kemudian kita buat kon dari titik B ke titik A dengan radius 3. Kemudian kita buat kon lagi dari titik C ke titik A dengan radius T. Dapat kita lihat ada 2 kon di sana, di mana kon yang kedua dapat digerakkan dengan menggunakan slider. Kita perkecil grafik 2D-nya. Setelah jadi, maka kita akan buat teks. Pembuatan teks ini untuk memberikan nama sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, kemudian garis, nama-nama garis, kemudian volumenya, sehingga grafik tersebut terlihat cantik. Kita beri warna pada teks tersebut, kemudian beri warna pada backgroundnya dengan ukuran teks yaitu medium, kemudian kita bold, ya, kita letakkan pada sumbu X, kemudian kita buat teks lagi sumbu Y pada grafik 3D nya. Ukuran hurufnya medium, kita bold, kita beri warna pada teksnya, kemudian pada backgroundnya, kemudian kita letakkan pada sumbu Y, buat teks lagi sumbu X, kemudian kita klik object properties untuk memberikan warna pada huruf dan backgroundnya. Kita letakkan pada tempat yang sesuai. Sama langkah selanjutnya kita buat sumbu Z, object properties, kemudian medium, bold, kemudian kita beri warna. Kita buat garis X sama dengan 3, kita beri warna pada teksnya dan backgroundnya, kemudian teksnya kita bold dan kita buat ukuran medium, kita letakkan pada garis X sama dengan 3, kemudian garis X sama dengan Y sama dengan X atau Fx sama dengan X. Kita letakkan pada garis Y sama dengan X. Kita beri warna pada kon yang pertama agar berbeda dengan kon yang kedua. Tampak warnanya berbeda antara kon pertama dan kon kedua. Ya, jika kita hilangkan plainnya akan hilang. Plainnya juga bisa kita ganti dengan warna yang kita inginkan. Backgroundnya juga kita ganti. Kita gerakkan slidernya maka akan tampak. Kemudian kita buat teks volume pada grafik 3D nya.
dan pada grafik 2D-nya kita sesuaikan. Lihat tag yang ada di sebelah kiri yang menunjukkan volume itu adalah pada D. Kita rename D-nya dengan nama volume. Kemudian kita input lagi volume, solidnya kita ganti dengan D. Kita beri warna pada teks volume grafik 2D-nya. Pada grafik 3D-nya juga kita beri volume juga. Kita beri warna terlebih dahulu. Teksnya kita bold dan kita beri ukuran medium. Kemudian posisinya nanti di mana diletakkan. Kita edit volumenya terlebih dahulu. Kita letakkan pada titik C sehingga nanti dia bergerak. Jika slidernya kita gerakkan, maka teks volume itu juga bergerak. Yang belum ada kita edit lagi volumenya sehingga ada nilainya. Terlihat jika slidernya turun maka volumenya juga turun. Kita edit lagi, kita kasih tanda sama dengan, ya sudah. Kita lihat, kita perhatikan bahwa volume benda putar tersebut jika maksimum maka hasilnya 28,27, sama dengan soal yang kita kerjakan dengan menggunakan rumus integral tentu, sama hasilnya. Baiklah, akan kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 0,5x, sumbu X, garis X sama dengan 0, dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jawab. V sama dengan Pi integral batas bawah AB Y kuadrat dx. V sama dengan Pi batas bawahnya 0, batas atasnya 4 dari 1/2 X kuadrat dx. V sama dengan Pi batas bawah 0, batas atas 4, 1/2 X dikuadratkan 1/4 X kuadrat dx. V sama dengan Pi integral dari 1/4 X kuadrat adalah 1/4 1/3 X pangkat 3 batas bawah 0, batas atas 4. Maka V sama dengan Pi 1/12 X pangkat 3 batas bawah 0, batas atas 4. Kita substitusikan batas atas kurang batas bawah. V sama dengan Pi 1/12 4 pangkat 3 dikurang 1/12 0 pangkat 3. Maka V sama dengan Pi 64/12 dikurang 0. V sama dengan hasilnya 64/12 Pi. Kalau kita sederhanakan, V sama dengan 16/3 Pi. Jika Pi ganti dengan 3,1428571 mendapatkan V sama dengan 16,76. Selanjutnya kita beralih untuk menggambar grafik nomor 2. Kita input garis Y sama dengan setengah X, garis X sama dengan 4. Kemudian kita lihat gambar dimensi 3-nya. Kemudian kita buat on dari titik B ke titik A. Kemudian kita buat slidernya dengan nama T, kemudian minimumnya 0 dan seterusnya. Lihat slidernya kita tempatkan pada tempat yang sesuai. Kemudian kita input titik C T, 0,0, kemudian buat count pada titik C ke titik A. Kemudian kita input volume. Kita lihat pada tag yang ada di sebelah kiri, kita sesuaikan tagnya, volumenya kita input solidnya dengan D, maka akan tampak jelas ini sana berapa volumenya. Ketika slidernya kita turunkan, volumenya turun. Kita rename tadi D dengan volume. Setelah itu sama langkahnya sama seperti soal nomor 1, yaitu dengan memberikan teks
memberikan teks supaya grafik pada aplikasi GeoGebra ini tampak cantik. Kesimpulan yang kita dapatkan dari video pembelajaran menentukan volume benda putar dengan menggunakan integral tentu dan menggunakan aplikasi GeoGebra adalah hasil yang didapatkan sama baik menggunakan rumus integral tentu maupun dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.